Jadi besok sidang itu biasanya diperiksa dulu keabsahannya para pengacara. Mbak Lola, apa kabar? Makasih ya. Jadi diperiksa dulu besok keabsahannya. Jadi walaupun misalnya kayak kemarin kelihatan ada 10 orang gitu kan yang datang gitu, itu semuanya masing-masing harus menunjukkan basnya, berita apa sih namanya, sumpah advokatnya. Jadi nggak bisa ikut persidangan kalau dia nggak punya izin begitu. Nah besok itu pemeriksaan itu dulu, biasanya pembukaan sidang itu dulu gitu. Kalau misalnya nanti Fahminya ngotot udah lanjut aja, atau jaksanya bilang oke, kita lanjut aja langsung habis pembukaan sidang langsung apa sih namanya lanjut dengan persidangan, itu bisa juga gitu. Nah terus saya nggak tahu dari pihak Nikita Mirjani siapa aja saksi-saksinya, saya belum dapat info itu. Tapi besok anggota saya, ingat ya, besok anggotanya Bunda ya. Nah, yang kemarin udah, nanti aku share lagi linknya di IG aku, di story ya. Saya share besok. Dia akan minta informasi, dia akan live ya. Anggotanya Bunda akan live, terus kemudian juga akan sedikit ya nanya-nanya lah sama petugas pengadilan, seperti itu gitu. Iya, makanya tuh Bunda tuh kemarin resah dan gelisah pengen live, soalnya kan biar anggotanya Bunda tuh di sana bisa standby gitu. Dok O dan Dok S itu saksi dari NM Bun. Oh ya, kalau memang seperti itu, kalau misalnya mereka bisa dihadirkan. Tapi ini untuk undang-undang ITE-nya kan ada 3 tuduhan ya, ada 3 dakwaan. Nah 3 dakwaan itu kan masing-masing saksinya mesti ada gitu. Iya Mama Aga, besok nanti Bunda share di story link untuk lihat live-nya ya. Yang kemarin yang udah follow tuh akunnya Martin, anggotanya Bunda, dia besok di persidangan. Jadi besok Bunda tuh kerahkan anggotanya Bunda ada beberapa orang dia. Nah yang lainnya itu adalah untuk memonitor Miss Gossip ini, khusus perintah Bunda seperti itu gitu. Jadi kalau di sini ada yang namanya Miss Gossipnya ikut nonton live ini, besok kamu anak buah saya pengen ketemu kamu ya karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gampang kok nyari orang. Yang di sebelah kiri ada restoran, di seberang nggak ada ya kan, di sebelah kanan parkiran gitu. Parkiran bukan parkiran punya pengadilan ya, tapi parkiran ya swasta gitulah. Kalau sipil apa bisa tangkap Miss Gossip? Ya kalau sipil nggak bisa tangkap Miss Gossip dong Wina. Tapi kalau dianya ada di situ, terus kemudian kan langsung diberitahukan ke Fahmi, kemudian kan bisa langsung diproses supaya dia dicegah tidak buru-buru pulang ke kampungnya gitu. Wina sebenarnya pendukungnya NM atau enggak? Betul, jadi tujuannya mau di syuting langsung, dibikin live yang namanya Miss Gossip ini gitu loh. Jadi bukan yang mau ditangkap, emangnya kita polisi, bukan gitu loh Wina.
Aku kan nggak bodoh Wina, aku ini sarjana hukum lulus gitu. Jadi pengen kenal, pengen lihat aslinya seperti apa. Apakah ketika dia ada di pengadilan di Jakarta ini segagah ketika dia ngomong seenaknya aja di TikToknya kan gitu. Iya bener, kadang-kadang kayak ngedukung padahal tahu-taunya cuma mau cari info doang untuk kasih info lagi ke sana. Jangan. Karena saya dari komentar-komentar saya bisa menilai apakah betul kamu mempercayai saya dan kemudian kamu mendukung NM atau tidak, saya bisa menilai. Gitu, makanya jangan kaget kalau tiba-tiba saya blok. Karena saya langsung suruh anggota saya cek, karena anggota saya semua rata-rata ngerti IT. Gitu loh, ya. Jadi anggotanya Bunda itu semuanya rata-rata ngerti IT. Kalian harusnya perhatikan bahwa Bunda ini ketua umumnya Facebookers Indonesia, artinya organisasi Bunda kita udah lama berkutat di media sosial dan kita ngerti untuk caranya nyari manusia yang di media sosial memakai nama akun fiktif, itu kita pasti bisa temukan pemiliknya gitu. Iya Vivian Mary baru balik tadi dikasih tahu, makanya Bunda tadi ini apa sih namanya langsung live karena Bunda mau kasih informasi bahwa besok adalah sidangnya mengenai informasi transaksi elektronik gitu. Itu tadi ada yang follow saya Gibran, siapa tuh Gibran? Yang Gibran yang mana itu? Jadi besok kalaupun ada anggotanya Bunda bukan yang mau nangkep orang, ya kita bikin live. Siapapun yang hadir yang mencurigakan, nah langsung dibikin live. Karena apa? Karena ini persoalan hukum. Daripada polisi capek-capek nyari, kan orangnya ada muncul di situ, kan gitu. Ya kan? Jadi Bunda berkali-kali dan Bunda sekali lagi ingetin, don't play the game with me. Itu udah pasti dapat ya, karena saya ngebantu NM. Dia adalah seorang ibu yang dikeroyok, dijolimi rame-rame tanpa seperti tidak mempunyai hak. Itu yang saya tidak sepakati. Blackstone kalau baru nongol tuh kadang-kadang komentarnya sengaja supaya saya disuspend lagi ya. Saya blok nih Blackstone nih. Pokoknya yang komennya saya anggap mencurigakan, apalagi besok mau persidangan, saya langsung blok ya. Jadi apa sih namanya, kalau memang betul berempati kepada NM, janganlah bikin komentar ya yang seperti tidak berpendidikan, kemudian pikirannya kosong, kepalanya tuh nggak ada di dalamnya otak gitu. Jangan komentar kayak gitu, karena ini persoalan serius, ini masalah hukum. Kalau saya serius, artinya ini adalah masalah serius, dan besok itu adalah penentuan. Dan kalian ingat, yang namanya persidangan itu adalah penghukuman. Thank you Prelove. Jadi jangan dibikin main-main gitu.
Pokoknya siapapun yang komentar main-main langsung saya blok. Saya nggak mau saya yang disuspend, nggak mau. Ya, saya serius karena besok begitu saya sangat konsentrasi untuk besok supaya persidangan kedua belah pihak datang, jangan nunggu di parkiran, ya kan? Karena kan kalau udah berperkara dia yang melaporkan ya dia mesti duduk dong, datang, harus bersikap kesatria, jangan cuma bicara taat hukum tapi ternyata pengecut. Ya kan, apalagi kan pengacaranya banyak tuh serombongan. Masa takut ngelawan Fahmi satu biji? Katanya hebat. Kalau hebat ya dateng duduk di ruang persidangan. Jangan ngumpet-ngumpet di dalam mobil. Ya, itu nggak bagus lah seperti itu. Hadapi. Masa kalah sama Nikita Mirzani? Nikita Mirzani aja dia berani hadapi. Bahkan dia menghadapi dengan senyuman. Ya, itu. Jadi jangan PH-nya seabrek tapi masuk ruangan sidang nggak berani. Jangan bilang nggak, kamu boleh ketawa-ketawa, siapapun boleh ketawa-ketawa, tapi ingat bahwa ini adalah masalah hukum dan 5 orang itu belum tentu bisa menaklukkan satu orang yang namanya Fahmi. Ya, karena dalam perkara ini ingat, walaupun kadang-kadang saya berbeda pendapat dengan Fahmi, saya tetap berada di pihak Fahmi dan NM. Gitu. Ya dipanggilnya sesudah persidangan ya ke sana lah Kukilen. Harus hadapi dulu persidangannya. Gitu. Harus datang dulu, apalagi kalau itu udah panggilan kedua kan. Dan itu bukan yang Bunda tahu itu, sekalipun dia pengacaranya bilang ini hanya undangan, ya kan, undangan. Nah, persoalannya adalah ini undangannya bukan undangan hajatan, bukan undangan sunatan, bukan undangan ulang tahun, di mana datang boleh, nggak datang nggak boleh, boleh. Nggak gitu. Kalau ini undangan yang undang adalah aparat kepolisian, ya mesti datang. Walaupun judulnya undangan klarifikasi. Kalau undangan klarifikasi tidak dipenuhi, naik ke penyidikan. Gitu, makanya gunakan hakmu. Hakmu adalah mengklarifikasi. Gitu loh. Jadi kalau udah dikasih hak untuk mengklarifikasi, gunakan. Kalau ada Leotea malam, gunakan itu. Jangan udah sesumbar ini hanya undangan. Aduh, yang undang ke polisi persoalannya, dan bukan polisi secara pribadi, institusi kepolisian dalam rangka tugasnya. Tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya beda, kalau diundang yang seperti itu harus datang. Ya, gitu. Lagi pula kan katanya taat hukum. Ya udah, tunjukin ketaatannya. Jangan giliran NM dipaksa harus hadir, diejek-ejek, ya kan? Tapi sendirinya nggak datang. Gitu. Gak perlu diingetin besok sidang, ingetin ke diri sendiri bahwa besok dia mesti hadir. Gitu loh, karena kalau Anda tidak hadir, itu Anda bisa dilaporkan balik. Makasih. Itu LP-nya kan Bunda udah spill ya mengenai 3 huruf itu.
Ya mungkin sekarang kan lagi sibuk untuk persiapan sidang di tanggal 24 itu, dan sepatutnya sih nggak berkaitan dan harusnya dia dipanggil, dan itu udah dipanggil berkali-kali gitu. Tinggal ya kalian ini aja apa sih namanya, blow up terus di akun kalian masing-masing, bilang kalau dipanggil dateng gitu. Siapa yang bilang nggak ada konsumen yang melapor, Bun? Tapi karangan Bang Fahmi aja, mana bisa ngarang-ngarang kayak gitu atas nama kepolisian. Bisa kena pasal dong, karena pengacara sendiri kan tidak kebal hukum. Nggak bisa. Tetep layarnya dong. Ya mungkin apa sih namanya, si pihak sana juga nggak paham kalau persidangannya besok itu baru masalah undang-undang ITE, jadi ngejek-ngejek kayak gitu. Padahal kan apa sih namanya, dia kalau boleh dikatakan kerugiannya udah nggak ada karena kan uangnya udah disita. Nggak ada kerugiannya. Iya, dia ngomong-ngomong alpukat kayak begitu. Padahal sesama seprofesinya ya, nggak boleh kan kayak gitu. Oh iya, Mama Aga sekarang bisa langsung praktek jadinya, istilahnya ada temuan-temuan baru yang saat ini kan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga kan udah berapa kali yang baru aja kan belum disosialisasikan secara 100%. Kalau yang panggilan dari Polda itu ada terbukti, ya pakailah.